Empat protokol yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk menangani penyebaran virus corona atau COVID-19 ini, terutama dari sisi medis, komunikasi, pendidikan, dan juga pencegahan lintas batas. Dan ini yang diharapkan bisa benar-benar meredam atau bahkan mengendalikan penyebaran virus corona di Indonesia. Tapi tentu saja aturannya sudah ada. Bagaimana pelaksanaannya ini menjadi hal yang sangat-sangat krusial. Apakah aturan tersebut diikuti, apakah koordinasi berjalan dengan baik, dan lain-lain. Bagaimana untuk memastikan hal ini, Mas Tony, bahwa setiap pihak, karena ini banyak sekali pihak yang terlibat di sini. Dari pendidikan kita lihat pihak-pihak dari pendidikan, dari kementerian sampai ke bawah, lintas batas tentu saja banyak sekali yang terlibat. Memastikan mereka semua menjalani protokol ini dengan sebenar-benarnya, apakah akan ada pengawasan khususnya atau bagaimana? Ya, saya kira semua akan dipantau dan tentu saja partisipasi publik ya dari masyarakat bila mana ada hal yang tidak tepat ya dalam menjalankan protokol ini, itu kemudian akan menjadi masukan yang dibutuhkan untuk evaluasi. Jadi akan ada pengamantauan, pengawasan. Karena yang penting adalah protokol ini itu dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan apa yang ditetapkan begitu. Jadi pemantauan pengawasannya dari masing-masing lembaga maupun Iya, masing-masing lembaga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa protokol ini dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya. Dan masyarakat juga dipersilahkan bila mana ada hal yang dirasakan tidak tepat gitu ya, itu silakan memberitahukan, menginformasikan sehingga bisa ditindaklanjuti begitu. Karena ini penting sekali protokol ini dijalankan sehingga kita bisa segera keluar dari krisis ini. Apakah ini bisa menjamin bahwa tidak ada, seperti tadi dikatakan Mas Farhan, tidak akan ada lagi komentar-komentar liar lah terkait dengan penanganan virus COVID-19 ini keluar dari pihak manapun? Ya, saya kira masukan kita terima, tetapi pesan dari Presiden adalah bahwa kita harus ya memberikan informasi yang positif, yang menenangkan, tidak membuat panik, ya tidak menyebarkan hoax, ya tidak serta-merta menerima hoax begitu saja tanpa meng-cross checknya, tanpa memeriksanya ulang, ya karena yang paling penting ini ya kita ini harus menjaga agar kepanikan tidak terjadi, menjaga agar hal-hal yang buruk tidak terjadi justru karena perilaku kita sendiri gitu ya. Misalnya kita panik buying segala macam ya, harga jadi naik, ya masker habis dan lain sebagainya. Dan ini saya kira penting, apalagi kita sudah katakan bahwa masker itu dibutuhkan bagi mereka yang sakit. Begitu. Nah, tadi catatan dari Mas Farhan mengenai post outbreak ini juga harus menjadi penanganan. Salah satu tentu saja dari sisi ekonomi, ini Harian Kompas juga mengangkat bagaimana dari sisi pasar perkuat UMKM ini juga menjadi penting. Nah, apakah ini akan menjadi sesuatu yang berkelanjutan juga, Mas Tony? Kita lihat bahwa dari 4 protokol ini tentu saja untuk saat ini, inilah yang paling tepat untuk saat ini karena kita mencoba untuk mencegah dan mengendalikan. Tapi apakah itu bisa sampai ke arah sana juga? Adakah perbincangan paling tidak sejauh ini bahwa harus ada protokol yang juga bagaimana kita bisa siap menghadapi dampak dari wabah ini? Ya, jadi saya kira post outbreak ini menjadi sangat penting ya, karena kita tahu bahwa ada sekitar mungkin 0,3% ya pertumbuhan ekonomi akan terkoreksi. Karena semua negara juga mengalami koreksi itu. Ya, jadi disiapkan ya insentif ya fiskal misalnya, kemudian UMKM, penguatan UMKM ya, kemudian insentif untuk pariwisata, sehingga kita tahu dengan turunnya wisatawan mancanegara maka domestik ini menjadi sangat penting untuk digalakkan ya, tiket pesawat didiskon dan lain sebagainya sehingga perekonomian tumbuh begitu ya, dan benefit-benefit sosial itu disegerakan dan dimaksimalkan gitu. Jadi saya kira itu sudah dipikirkan ratas-ratas terkait dengan penanganan dampak ekonomi sudah dilakukan dan sekarang tinggal dijalankan. Ya, insya Allah kita bisa keluar dari persoalan ini. Oke, Mas Farhan, yang kita dengar ya tentu saja kita ingin agar DPR juga terus mengawasi bagaimana pemerintah ini menangani penyebaran virus COVID-19 atau virus corona ini. Benarkah bahwa ada wacana pembentukan pansus atau panja terkait dengan penanganan ini? Kalau pansus mungkin enggak ya, karena akan terlalu ribet dan makan waktu. Kita perlu bereaksi cepat. Kita memang sedang mengusulkan sekarang dibentuk panitia kerja di masing-masing komisi yang berhubungan langsung dengan masalah penyebaran COVID-19 ini atau antisipasinya. Di Komisi 1 sendiri memang sudah berkembang sebuah wacana tampaknya akan dilaksanakan, seperti disampaikan oleh sahabat-sahabat juga, bahwa kita akan membentuk panja yang menangani masalah COVID-19 terutama dari sisi komunikasi dan informatika.
kemudian juga dari sisi penanganan perlindungan WNI di luar negeri yang positif atau berada di lingkungan yang rentan COVID-19. Kemudian kita juga akan meminta keterlibatan militer dalam penanganan masalah ini. Karena bagaimanapun juga kekuatan militer itu punya daya esprit de corps yang sangat kuat. Ya, dan fasilitas-fasilitas yang sangat bagus. Kita tahu bahwa fasilitas di Natuna juga menggunakan fasilitas dari TNI. Satu lagi yang perlu diperhatikan kenapa kita perlu membentuk panja dari Komisi 1 adalah keterlibatan Dewan Pers dalam melakukan manajemen dan verifikasi informasi yang juga melibatkan LPP dan LKBN. Jadi panja ini sebenarnya lebih kepada bentuk support begitu ya, Mas Farhan ya? Betul sekali, karena bagaimanapun juga kita bisa menjadi bagian dari sebuah solusi tersebut gitu. Dan satu lagi yang sangat kita perlu perhatikan adalah bagaimana kita menyamakan narasi nasional menghadapi COVID-19 ini. Satu, bukan azab. Karena kalau sampai ini dianggap sebagai azab, maka mereka yang positif corona nanti distigma sebagai orang-orang berdosa. Kasihan kan? Nah, satu itu penting sekali, jangan dianggap remeh. Kedua, bahwa COVID-19 ini bisa kita hadapi tanpa perlu kepanikan, sehingga tidak perlu ada panik buying. Ketiga, penegakan hukum. Ketika terjadi pelanggaran penimbunan ini dan itu harus ditindak dengan sangat tegas dan transparan. Oke, itu pesan mungkin penutup dari Mas Farhan, dari Mas Tony mungkin penutup juga untuk masyarakat yang menyaksikan. Ya, jadi sekali lagi pemerintah menghimbau masyarakat tidak panik ya, karena pemerintah sudah siap untuk menangani COVID-19 ini ya, dengan tadi yang sudah saya jelaskan, 135 pintu masuk sudah dijaga dengan ketat, thermal scanner disiapkan, 132 rumah sakit rujukan disiapkan, protokol sudah disiapkan. Jadi tidak perlu panik ya, jalankan kehidupan seperti biasa dengan tetap waspada. Ya, menjaga kesehatan dan juga menghindari keramaian yang tidak perlu dulu dalam waktu dekat ini untuk menghindari kontak dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu ya, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi kita bisa keluar dari krisis ini dan kembali normal seperti biasa. Baik, terima kasih Mas Doni Gahral atas waktunya pagi hari ini, dan juga Mas Farhan, terima kasih sudah bergabung bersama kami dari Bandung, Jawa Barat. Siap, terima kasih, salam. Waalaikumsalam.